Pertama-tama siapkan bihun jagung 1 keping, ini beratnya sekitar 70 gram. Bihunnya ini saya beli harganya Rp5.000 per 250 gram. Bihunnya ini akan dilunakkan dengan cara direndam dengan air panas, atau kalau mau lebih cepat bisa direbus ya, yang penting jangan kelembekan. Sambil menunggu bihunnya ini lunak, kita akan menyiapkan bahan lainnya. Siapkan wadah mangkuk dan masukkan tepung terigu 6 sendok makan. Ini adalah tepung terigu curah biasa aja yang biasa di warung-warung. Siapkan juga 1 buah wortel ukuran sedang. Ini wortelnya sudah dikupas, kemudian dipotong dadu kecil-kecil. Atau kalau mau diserut menggunakan serutan sayur juga nggak apa-apa ya. Yang penting ukurannya jangan terlalu besar, agar nanti mudah saat dibentuk-bentuk. Siapkan juga 2 batang daun bawang. Ini daun bawangnya sudah dicuci bersih, kemudian diiris tipis. Siapkan juga 3 siung bawang putih. Ini bawang putihnya diulek ya sampai halus. Jika sudah, ini bawangnya bisa disisihkan terlebih dahulu. Sekarang kita akan lihat bihun yang tadi direndam dengan air panas. Nah, ini bihunnya sudah lunak, tapi teksturnya masih kokoh ya. Ini udah bagus. Ini bisa langsung ditiriskan. Bihunnya ini dimasukkan ke dalam wadah yang agak besar. Kemudian bihunnya digunting-gunting terlebih dahulu biar nggak terlalu kepanjangan. Kemudian masukkan seasoningnya. Ini ada garam setengah sendok teh, kaldu bubuk setengah sendok teh, dan lada bubuk 1/4 sendok teh. Masukkan juga daun bawang yang sudah diiris tipis. Masukkan juga wortel yang sudah dipotong dadu kecil-kecil. Nah, ini kita aduk ya sampai tercampur rata. Jika sudah rata, kemudian masukkan tepung terigu yang tadi sudah disiapkan. Ini memasukkan tepung terigunya secara bertahap ya, sambil dikira-kira sampai didapat adonan yang bagus, bisa dibentuk-bentuk. Karena kadar air pada bihun itu kan berbeda-beda. Jadi kalau kira-kira sudah ditambahkan 6 sendok makan, ternyata adonannya ini masih belum bisa dibentuk-bentuk, udah bisa menambahkan lagi tepung terigunya. Jadi tepung terigunya ini sesuai kebutuhan aja ya bun ya. Tapi untuk yang saya gunakan ini, tepung terigunya 6 sendok makan sudah cukup bagus, bisa dibentuk-bentuk. Ini memang adonannya agak lengket, tapi nggak apa-apa, memang seperti ini. Nanti saat membentuk-bentuknya, gunakan aja sarung tangan plastik yang dioles dengan sedikit minyak sayur. Insya Allah nggak akan lengket. Kemudian siapkan juga telur puyuh. Ini saya beli yang udah matang. Yang udah matang seperti ini, 1 butir kena di harga Rp500. Saya pernah membeli yang mentah direbus sendiri, tapi ternyata selisih harganya nggak jauh beda ya, sekitar Rp500-an juga. Dan juga kalau kita merebus sendiri itu biasanya ada resiko pecahnya. Nah, telur puyuhnya ini dikupas terlebih dahulu. Jika sudah, ini sudah siap untuk dijadikan sebagai isian. Kemudian ambil sedikit adonan, ini beratnya sekitar 20 gram. Ini dikepal-kepal, kemudian diisi dengan telur puyuh. Kemudian ditutup kembali dan dibentuk bulat sambil dikepal-kepal agar padat. Nah, jadinya seperti ini. Bagaimana? Mudah ya bun ya cara membuatnya? Ambil sedikit adonan sekitar 20 gram. Kemudian ini diisi dengan telur puyuh. Nah, ini ditutup kembali sambil dikepal-kepal. Oh ya, biar nggak lengket, ini tangannya dilapis dengan sarung tangan plastik ya, dan diberi sedikit minyak sayur. Jika bunda membuat seperti yang ada di video, maka satu resep ini akan menghasilkan sekitar 20 kroket bihun isi telur puyuh seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Jika sudah diisi dengan telur puyuh seperti ini nggak bisa disetok dalam waktu lama ya bun ya. Karena jika disimpan semalaman di dalam kulkas, ini bentuknya bisa ambyar. Karena kan tadi terigunya mentah ya, jadi nggak terlalu kokoh. Tapi kalau misalnya bunda ingin menyetok, sebenarnya bisa aja. Tapi ini harus dilapisi terlebih dahulu dengan tepung panir. Atau bisa juga digoreng setengah matang menggunakan pelapis telur atau larutan terigu. Baru kemudian disimpan dalam wadah yang tertutup rapat untuk disetok. Tapi ini akan langsung digoreng aja.
Untuk menggorengnya saya menggunakan larutan terigu. Ini dari sekitar 2 sendok makan tepung terigu dan sedikit kaldu bubuk yang dilarutkan dengan secukupnya air. Nah, ini saya tambahkan juga sedikit irisan daun bawang ya, agar nanti lebih wangi. Jika minyaknya udah panas, langsung aja celupkan kroket bihun isi baksonya ke dalam larutan terigu. Dan ini langsung digoreng. Ini digoreng menggunakan api sedang sampai lapisan luarnya ini berwarna agak kecoklatan dan crispy. Jangan lupa dibalik agar matangnya merata. Nah, seperti ini udah cukup ya. Ini bisa langsung diangkat. Untuk yang berikutnya sama, ini dicelup dengan tepung terigu dan digoreng sampai bagian kulitnya berwarna agak kecoklatan. Nah, ini yang barusan digoreng tadi, ini terlihat sangat crispy dan lezat. Selain dijual satuan, ini juga bisa Bunda kemas menggunakan plastik mika. Ini saya gunakan yang ukuran 7 kali 14 cm dan ini bisa diisi 4 buah. Boleh juga ditambahkan saus sambal saset sebagai pelengkap. Jangan lupa tempelkan label stiker thank you agar terlihat lebih menarik. Atau ini juga cocok banget untuk dijadikan sebagai snack box. Ini dialas dulu dengan kap kertas, kemudian dikemas menggunakan plastik OPP. Ini saya gunakan yang ukuran 7 kali 10 cm. Oh ya, jika Bunda tertarik membeli label stiker thank you seperti ini, agar lebih mudah, saya sudah menuliskan link pembelian online-nya di deskripsi. Silahkan dicek. Soal rasa, jangan diragukan lagi. Ini enak loh Bun, ini dimakan hangat ataupun dingin, kroket bihunnya lembut, gurih, berpadu dengan lezatnya telur puyuh yang ada di sebelah dalam. Ini telur puyuh seperti ini cocok banget dimakan dengan kroket bihun. Selain mengenyangkan, juga sangat lezat. Bunda harus coba ya, ini sangat cocok untuk dijadikan sebagai ide jualan ataupun sekedar camilan keluarga. Untuk rincian model dan resep sudah saya tulis di deskripsi, silahkan dicek. Tapi untuk model dan harga jual silahkan disesuaikan lagi dengan model real yang Bunda keluarkan. Karena ini hanya hitungan kotornya aja dan juga harga di setiap daerah bisa berbeda-beda. Terima kasih ya sudah menonton videonya, semoga bermanfaat dan jualan Bunda laris manis. Mohon maaf ya jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama siapkan bawang putih 3 siung. Ini bawang putihnya diiris tipis, kemudian dicincang kasar. Siapkan juga bawang merah 3 siung. Ini juga sama diiris tipis, kemudian dicincang kasar. Atau kalau mau bawang merah dan bawang putihnya ini diulek juga nggak apa-apa ya. Kemudian siapkan juga 2 batang daun bawang. Ini daun bawangnya sudah dicuci, kemudian diiris tipis. Siapkan juga cabai merah keriting. Ini saya gunakan 4 buah aja. Dan menggunakan 4 buah cabai merah seperti ini menurut saya memang kurang pedas ya. Kalau misalnya Bunda suka pedas, boleh ditambah lagi cabenya. Cabenya ini diiris tipis seperti ini. Oh ya, siapkan juga untuk larutan terigunya, gunakan 3 sendok makan tepung terigu yang dilarutkan dengan secukupnya air, sampai didapat kekentalan yang sedang. Larutan terigu ini nanti akan digunakan sebagai perekat dan larutan pencelup saat memanir. Kemudian siapkan juga bakso, ini saya gunakan bakso kerikil. Bunda bisa menggunakan bakso yang ukuran besar juga nggak apa-apa, karena ini nanti akan dipotong-potong ya. Atau kalau mau diganti dengan sosis juga boleh. Dan untuk bakso curah kerikil seperti ini, saya beli harganya murah, hanya Rp4.000 per 20 butir. Dan untuk satu resep ini kepakai semua ya, 20 butir baksonya. Nah, baksonya ini dipotong dadu kecil-kecil seperti ini. Siapkan juga 1 buah jagung manis. Ini jagungnya sudah direbus, kemudian disisir seperti ini. Ini nanti jagungnya akan ikut ditumis dengan baksonya. Nah, jika semua bahan sudah siap, sekarang kita akan lanjut menumis. Siapkan minyak secukupnya dalam wajan untuk menumis, dan masukkan bawang merah dan bawang putih yang tadi sudah diiris tipis. Masukkan juga cabai merah keriting. Nah, ini kita tumis ya sampai bawang dan cabenya ini matang dan wangi. Nah, seperti ini udah cukup. Jika sudah seperti ini, kemudian masukkan bakso yang tadi sudah dipotong dadu kecil-kecil.
Masukkan juga seasoningnya, ini ada garam setengah sendok teh, kaldu bubuk 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, dan lada bubuk 1/4 sendok teh. Nah ini kita aduk lagi ya sampai tercampur rata dan kita masak sampai baksonya ini matang. Kemudian masukkan juga daun bawang yang tadi sudah diiris tipis. Serta masukkan juga jagung yang tadi sudah dipipil. Ini saya masukkan jagungnya terakhir karena jagungnya udah matang ya. Nah ini kita aduk-aduk dan kita masak sebentar sampai daun bawangnya ini layu. Dan agar isiannya ini nggak terlalu ambyar, tambahkan juga larutan maizena. Ini dari 2 sendok makan tepung maizena yang diberi sedikit air. Nah ini kita aduk-aduk lagi ya, sampai tercampur rata dan tepung maizenanya ini matang. Tekstur isian yang kelet, nggak terlalu ambyar, itu nanti akan memudahkan kita saat mengisi dan memanirnya. Nah seperti ini udah cukup, ini bisa dikoreksi rasanya. Jika sudah oke, ini sudah siap untuk dijadikan sebagai isian. Tapi sebelumnya kita siapkan dulu untuk kulitnya. Untuk kulitnya, ini saya gunakan roti tawar. Ini adalah roti tawar yang murah meriah. Saya beli harganya hanya Rp5.000 per 1 pak. Isinya ada sekitar 12 lembar. Dan untuk satu resep ini, kita pakai semua ya 12 lembarnya. Rotinya ini dipipihkan seperti ini, atau kalau nggak ada rolling pin, bisa menggunakan gelas ataupun botol yang permukaannya datar. Oh ya, tipsnya, jika rotinya ini dipipihkan, kemudian hancur, Bunda bisa mengukus rotinya terlebih dahulu ya. Mengukusnya sebentar aja, sekitar 1 menitan, agar rotinya ini lebih lentur dan nggak mudah pecah saat digilas ditipiskan seperti ini. Nah, jika sudah dipipihkan, kemudian ini digunting satu sisinya aja, yang arah memanjang ya. Kemudian ini kita gunting menjadi 2 bagian. Nah, jadinya seperti ini. Jadi satu camilan itu nanti hanya menggunakan setengah lembar roti aja. Kemudian ambil setengah lembar roti yang tadi sudah dipipihkan, kemudian letakkan sekitar 1 sendok teh tumisan jagung bakso. Kemudian ini bagian ujungnya diberi larutan terigu sebagai perekat. Nah, ini digulung ya. Nah, jadinya seperti ini. Oh ya, untuk larutan perekatnya ini tadi diambil dari larutan untuk memanir ya. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Jika Bunda membuat seperti yang ada di video, maka nanti akan dihasilkan roti gulung isi bakso jagung seperti ini sekitar 20-an buah ya. Nah, setelah diisi semua, ini akan dipanir. Celupkan ujung roti ke larutan terigu, kemudian ini langsung dibaluri dengan tepung panir. Nah, ujung yang satunya lagi juga dicelup ya ke larutan terigu dan dibaluri dengan tepung panir. Nah, jadinya seperti ini. Ini unik banget ya Bun ya, mirip-mirip barbel gitu. Jika Bunda ingin bagian ujung-ujungnya ini lebih tebal dan gendut, Bunda bisa memanirnya 2 kali ya. Jadi nanti bagian 2 ujungnya ini akan lebih crispy. Jika sudah dipanir seperti ini bisa di stok loh Bun. Ini tinggal dimasukkan aja dalam wadah yang tertutup rapat, kemudian disimpan di kulkas bawah. Atau ini juga bisa dijadikan sebagai frozen food. Jika disimpan dalam kondisi benar-benar beku, ini insya Allah bisa tahan sampai 1 bulan. Tapi ini akan langsung digoreng aja. Siapkan minyak secukupnya dalam wajan untuk menggoreng. Dan jika minyaknya udah panas, langsung aja dimasukkan roti isi bakso jagungnya. Nah ini kita goreng sampai tepung panirnya ini crispy. Kalau mau warnanya tetap cantik, ini gorengnya sebentar aja ya, menggunakan api yang agak besar. Tapi sampai tepung panirnya ini crispy aja, jangan sampai kecoklatan. Jangan lupa dibalik agar matangnya merata. Nah, seperti ini udah cukup ya. Ini tepung panirnya udah crispy, ini bisa langsung diangkat dan ditiriskan. Untuk yang berikutnya sama, ini kita goreng menggunakan api sedang sampai tepung panirnya ini crispy. Nah, ini yang sudah digoreng tadi, ini kelihatan cakep banget. Ini terlihat sangat unik. Selain itu ukurannya juga lumayan jumbo ya, pastinya mengenyangkan. Selain dijual satuan, ini juga bisa Bunda kemas menggunakan plastik mika. Ini saya gunakan plastik mika yang ukuran besar, ini bisa diisi 4 buah. Boleh juga ditambahkan saus sambal saset sebagai pelengkap. Jangan lupa tempelkan label stiker thank you agar terlihat lebih menarik. Atau ini juga cocok banget untuk dijadikan sebagai snack box. Ini dikemas menggunakan plastik OPP. Ini saya gunakan yang ukuran 7 x 15 cm.
Oh ya, jika Bunda tertarik membeli label stiker thank you seperti ini, saya sudah menuliskan link pembelian online-nya di deskripsi. Silahkan dicek. Soal rasa, jangan diragukan lagi. Ini enak loh Bun. Ini jika dimakan hangat-hangat, bagian luarnya crispy, rotinya lembut, berpadu dengan lezatnya jagung bakso yang ada di sebelah dalam. Ini jagung baksonya gurih, ada manis-manisnya gitu dari jagung manisnya. Ini enak banget. Selain itu juga mengenyangkan ya. Bunda harus coba ya. Ini cocok banget untuk dijadikan sebagai ide jualan ataupun sekedar camilan keluarga. Untuk rincian model dan resep sudah saya tulis di deskripsi, silahkan dicek. Tapi untuk modal dan harga jual, silahkan disesuaikan lagi dengan modal real yang Bunda keluarkan. Karena ini hanya hitungan kasarnya aja. Apalagi harga di setiap daerah bisa berbeda-beda. Terima kasih ya sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat dan jualan Bunda laris manis. Mohon maaf ya jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama siapkan 2 buah sosis sapi. Sebenarnya Bunda bisa menggunakan sosis ayam ataupun bakso, tapi saran saya gunakan sosis sapi jika untuk jualan. Karena kan sosis itu warnanya lebih merah ya, jadi nanti akan terlihat lebih menarik jika untuk jualan. Sosisnya ini saya beli harganya Rp900, panjangnya sekitar 11 cm. Sosisnya ini dipotong dadu kecil-kecil seperti ini. Jika sudah, ini sosisnya bisa disisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan juga 1 buah wortel ukuran kecil. Ini wortelnya dipotong dadu kecil-kecil seperti ini ya. Atau kalau mau lebih cepat, boleh juga diserut menggunakan serutan sayur, nggak apa-apa. Yang penting ukurannya jangan terlalu besar agar nanti mudah saat dijadikan sebagai isian. Siapkan juga 2 batang daun bawang. Ini daun bawangnya diiris tipis seperti ini. Siapkan juga cabai merah keriting 3 buah. Ini cabainya diiris tipis ya. Dan menggunakan 3 buah cabai merah keriting. Ini memang nggak terlalu pedas, sedang aja. Kalau misalnya Bunda suka pedas, ini cabainya boleh ditambah lagi atau dicampur dengan cabai rawit merah biar pedasnya lebih mantap. Kemudian siapkan juga mie kuning atau mie kenduri 2 keping. Ini beratnya sekitar 150 gram. Minyak ini akan direbus sampai lunak. Nah, ini airnya udah siap, langsung aja dimasukkan mie-nya. Dan sekalian saya masukkan juga wortel yang tadi sudah dipotong dadu kecil-kecil. Nah, ini kita masak sampai mie dan wortelnya ini matang. Nah, seperti ini udah cukup. Terakhir sebelum diangkat, masukkan sosis yang tadi juga udah dipotong dadu kecil-kecil. Nah, ini kita rebus sebentar sampai sosisnya matang. Nah, seperti ini udah cukup ya. Ini udah matang semua. Ini bisa langsung diangkat dan ditiriskan. Nah, ini mie wortel sosis yang tadi sudah direbus. Ini digunting-gunting dulu ya sebentar agar nanti nggak terlalu kepanjangan dan mudah saat dijadikan sebagai isian. Nah, ini saya pindahkan aja ya ke dalam wadah yang lebih besar karena ini ternyata wadahnya kekecilan. Kemudian masukkan cabai yang tadi sudah diiris tipis. Tambahkan juga daun bawang yang sudah diiris tipis. Serta masukkan juga seasoningnya. Ini ada garam setengah sendok teh, kaldu bubuk 1 sendok teh, lada bubuk 1/4 sendok teh, dan bawang putih bubuk 1/4 sendok teh. Nah, ini kita aduk ya sampai tercampur rata. Kemudian tambahkan juga telur 1 butir. Ini telur yang ukuran sedang. Nah, ini kita aduk lagi sampai tercampur rata. Terakhir, tambahkan tepung terigu 1 sendok makan. Jadi telur dan tepung terigunya ini nanti berfungsi sebagai pengikat. Biar nanti camilannya nggak ambiar ya saat digoreng. Nah, ini kita aduk sampai tercampur rata. Jika sudah rata, ini sudah siap untuk dijadikan sebagai isian. Tapi sebelumnya kita buat dulu untuk kulitnya atau mangkuknya. Untuk mangkuk wadahnya, ini saya gunakan kulit pangsit. Kulit pangsit seperti ini saya beli harganya Rp8.000, isinya sekitar 45 lembar. Ini kulit pangsit yang ukuran sedang ya. Nah, kulit pangsitnya ini dipotong atau boleh juga digunting ke 4 sisinya. Ini diiris, panjangnya sekitar 2 cm ke dalam ya. Kemudian bagian pinggirnya diberi lem. Ini lemnya dari terigu yang dilarutkan dengan sedikit air.
Nah, ini dilipat seperti ini, jadi nanti bentuknya seperti mangkuk ya. Semakin panjang irisan sisinya tadi, maka mangkuknya akan semakin kecil dan tinggi. Nah, mangkuk pangsitnya ini diisi dengan mie sosis telur yang tadi sudah disiapkan. Ini mengisinya peres aja, jangan terlalu munjung agar nanti nggak keluar-keluar saat digoreng. Nah, jadinya seperti ini. Bagaimana mudah ya bun ya cara membuatnya? Ambil satu lembar kulit pangsit yang tadi sudah diiris keempat sisinya. Ini diberi lem ya di pinggir-pinggirnya. Kemudian dilipat membentuk mangkuk. Nah, ini kalau sudah jadi mangkuknya bisa diisi dengan mie telur sosis yang tadi sudah disiapkan. Jika Bunda membuat seperti yang ada di video, maka satu resep ini akan menghasilkan 14 mangkuk pangsit isi mie telur seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Nah, jika sudah diisi semua, ini akan langsung digoreng. Karena ini nggak bisa dibiarkan terlalu lama ya, ini isiannya basah karena telur. Jadi nanti kulit pangsitnya bisa lembek dan sobek jika dibiarkan terlalu lama dalam kondisi mentah seperti ini. Jadi ini akan langsung digoreng aja. Siapkan minyak secukupnya dalam wajan untuk menggoreng, dan jika minyaknya udah panas, langsung aja dimasukkan mangkuk pangsit isi mie telur sosisnya. Nah, ini kita goreng sampai pangsitnya ini crispy dan bagian dalamnya matang. Ini kita goreng menggunakan api sedang cenderung kecil aja agar matangnya merata sampai ke dalam. Karena kan kulit pangsit ini cepet banget gosongnya ya. Jika apinya terlalu besar, nanti bagian dalamnya belum matang tapi bagian luarnya sudah berwarna kecoklatan. Nah, ini jika bagian bawahnya sudah berwarna agak kuning keemasan seperti ini bisa langsung dibalik aja agar matangnya merata. Nah, seperti ini udah cukup. Ini bisa langsung diangkat dan ditiriskan. Oh ya, ini meniriskannya dibalik seperti ini ya bun ya, agar tidak menampung minyak. Untuk yang berikutnya sama, ini kita goreng menggunakan api sedang cenderung kecil agar matangnya merata sampai ke dalam. Nah, ini yang tadi barusan digoreng. Ini kelihatan sangat crispy, unik dan juga lezat. Selain dijual satuan, ini juga bisa Bunda kemas menggunakan plastik mika. Ini saya gunakan yang ukuran 7 x 14 cm, dan ini karena ukurannya cukup besar, hanya bisa diisi 2 buah. Tambahkan juga saus sambal saset sebagai pelengkap. Jangan lupa tempelkan label stiker thank you agar terlihat lebih menarik. Oh ya, ini juga cocok banget untuk dijadikan sebagai snack box. Ini dikemas menggunakan plastik OPP. Ini saya gunakan yang ukuran 9 x 9 cm. Oh ya, jika Bunda tertarik membeli label stiker thank you seperti ini, agar lebih mudah, saya sudah menuliskan link pembelian online-nya di deskripsi. Silahkan dicek. Soal rasa, jangan diragukan lagi. Ini enak loh bun. Ini kulit pangsitnya crispy, berpadu dengan lezatnya mie telur sosis yang ada di sebelah dalam. Ini mie telur sosisnya gurih, enak banget. Cocok dimakan dengan kerupuknya pangsit seperti ini. Bunda harus coba ya. Ini sangat cocok untuk dijadikan sebagai ide jualan ataupun sekedar camilan keluarga. Untuk rincian model dan resep sudah saya tulis di deskripsi, silahkan dicek. Tapi untuk model dan harga jual, silahkan disesuaikan lagi dengan model detail yang Bunda keluarkan. Karena ini hanya hitungan kasarnya aja. Apalagi harga di setiap daerah bisa berbeda-beda. Terima kasih ya sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat dan jualan Bunda laris manis. Mohon maaf ya jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama siapkan jagung manis rebus. Ini ukurannya lumayan besar ya. Saya beli harganya Rp2.500 per buahnya. Jagungnya ini disisir seperti ini. Kemudian siapkan juga ubi jalar. Ini ubi madu orange. Ubinya ini sudah dikukus, beratnya sekitar 500 gram sebelum dikupas. Oh ya, ubinya ini saya beli harganya Rp7.000 per 1 kilogramnya. Ubinya ini dikupas terlebih dahulu. Jika sudah dikupas semua, ini dihaluskan ya. Ini saya menghaluskannya menggunakan centong aja seperti ini, karena ini ubinya lunak banget. Apalagi jika kita menghaluskannya saat masih panas.
Nah, jika sudah, ini ubinya bisa disisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan juga coklat blok ya. Ini saya pakai yang murah meriah, harganya sekitar Rp13.000 per 250 gram. Dan untuk satu resep ini kita hanya memerlukan sekitar 80 gram aja. Coklatnya ini dipotong dadu kecil-kecil, ini dibagi menjadi 20 bagian ya, tapi nanti yang kepakai hanya 17 bagian aja karena ternyata kelebihan. Kemudian siapkan juga tepung terigu 100 gram, ini adalah tepung terigu curah biasa aja yang biasa di warung-warung. Kemudian siapkan wajan dan masukkan air 120 ml. Juga tambahkan margarin 1 sendok makan atau sekitar 15 gram. Nah, ini dimasak ya sampai airnya mendidih dan margarinnya cair. Nah, seperti ini udah cukup. Jika sudah seperti ini, kemudian api kompornya dikecilkan dan masukkan tepung terigu 100 gram yang tadi sudah disiapkan. Ini memasukkan tepung terigunya sambil diayak ya untuk meminimalisir tepung yang menggumpal. Nah, ini diaduk sampai semua bahan tercampur rata. Nah, seperti ini udah cukup, ini udah tercampur rata. Kemudian ini langsung aja kita angkat dan masukkan ke dalam mangkuk yang berisi ubi yang tadi sudah dihaluskan. Kemudian masukkan juga jagung manis 1 buah yang tadi sudah disisir. Nah, ini diaduk lagi sampai semua bahan tercampur rata. Jika sudah rata, kemudian tambahkan susu SKM putih 3 sendok makan, atau ini sekitar 1 saset kecil. Nah, ini kita aduk lagi sampai susunya tercampur rata. Jika sudah rata, ini bisa dikoreksi rasanya. Kalau manisnya udah pas, ini udah siap untuk dijadikan sebagai isian. Jika Bunda menggunakan jenis ubi yang lain, misalnya ubi ungu yang nggak terlalu manis, mungkin Bunda harus menambahkan sedikit lagi susu SKM-nya. Atau boleh juga ditambah dengan sedikit gula pasir ya, biar manisnya lebih berasa. Kemudian ambil sedikit adonan dan letakkan stik es krim di bagian tengahnya. Kemudian letakkan 1 potong coklat. Kemudian ini ditutup lagi dengan adonan ubi susu jagungnya. Kemudian ini dibentuk bulat. Jika ditimbang, berat adonan ubi susunya ini sekitar 40 gram untuk satu kuenya. Nah, ini kita bentuk bulat-bulat ya, sambil agak dikepal-kepal. Nah, jadinya seperti ini. Bagaimana mudah dan unik ya Bun ya hasilnya? Ambil sedikit adonan, kemudian letakkan 1 stik es krim di bagian tengahnya, dan letakkan juga 1 potong coklat. Kemudian ini ditutup kembali dengan adonan ubi jagung susu. Kemudian ini dibentuk bulat. Jika Bunda membuat seperti yang ada di video, nanti akan dihasilkan sekitar 17 ubi jagung susu isi coklat seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Jika sudah dibentuk-bentuk semua, ini akan dipanir. Tapi sebelumnya kita siapkan dulu untuk larutan pencelupnya. Untuk larutan pencelupnya mudah, hanya gunakan sekitar 3 sendok makan tepung terigu yang dilarutkan dengan secukupnya air, sampai didapat kekentalan yang sedang. Nah, seperti ini udah cukup, ini sudah siap untuk dijadikan sebagai larutan pencelup. Kemudian celupkan ubi jagung susu isi coklatnya ke dalam larutan terigu. Dan ini langsung dibaluri dengan tepung panir sambil agak ditekan-tekan. Nah, jadinya seperti ini. Bentuk yang semula memang cukup besar, jadi semakin jumbo ya Bun ya setelah dipanir. Nah, jika sudah dipanir seperti ini bisa disetok. Jadi kalau misalnya Bunda ingin membuat untuk jualan keesokan harinya, ini bisa Bunda buat 1 hari sebelumnya. Tinggal dimasukkan aja dalam wadah yang tertutup rapat, kemudian disimpan di kulkas bawah untuk digoreng ataupun dijual keesokan harinya. Atau ini juga bisa dijadikan sebagai frozen food. Jika disimpan dalam kondisi benar-benar beku, ini insya Allah bisa tahan sampai 1 bulan. Tapi ini akan langsung digoreng aja. Siapkan
Letakkan minyak secukupnya dalam wajan untuk menggoreng, dan jika minyaknya udah panas, langsung aja dimasukkan ubi jagung susu isi coklatnya. Nah, ini kita masak sebentar aja menggunakan api besar sambil terus dibolak-balik. Ini sejak di awal harus langsung udah dibolak-balik ya bun ya, karena kan kita memasaknya menggunakan api besar. Kalau nggak langsung dibolak-balik, ini tepung panirnya bisa cepat gosong. Nah, ini sebentar aja, jika tepung panirnya udah crispy, bisa langsung diangkat dan ditiriskan. Untuk yang berikutnya sama, ini tetap kita goreng menggunakan api besar sambil terus dibolak-balik dan menggorengnya sebentar aja. Kenapa harus digoreng sebentar menggunakan api besar? Karena ini jika terlalu lama direndam di minyak panas, terkadang kuenya agak retak-retak dan kurang mulus. Tapi kalau bunda menggorengnya nggak kelamaan terendam di minyak, menggunakan api besar langsung diangkat, ini insya Allah hasilnya akan bagus. Nah, ini yang udah digoreng tadi, ini hasilnya cakep banget, mulus, sama sekali nggak ada yang retak. Ini juga gendut-gendut, jumbo. Selain dijual satuan, ini juga bisa bunda kemas menggunakan plastik mika. Ini yang menggunakan plastik mika cocok ya untuk dititip-titip di kantin atau di warung sayur. Jangan lupa tempelkan double stiker thank you agar terlihat lebih menarik. Atau ini juga cocok banget untuk dijadikan sebagai snack box. Ini dikemas menggunakan plastik OPP. Ini saya gunakan yang ukuran 7 x 15 cm. Oh ya, jika bunda tertarik membeli label stiker thank you seperti ini agar lebih mudah, saya sudah menuliskan link pembelian online-nya di deskripsi. Silahkan dicek. Soal rasa, jangan diragukan lagi. Ini enak loh bun. Ini jika dimakan hangat-hangat, bagian luarnya crispy, ubi jagung susunya ini lembut, manisnya pas, rasanya creamy, berpadu dengan lezatnya coklat lumer yang ada di bagian dalam. Pokoknya ini enak banget, mantep, bunda harus coba ya. Ini sangat cocok untuk dijadikan sebagai ide jualan ataupun sekedar camilan keluarga. Untuk rincian modal dan resep sudah saya tulis di deskripsi, silahkan dicek. Tapi untuk modal dan harga jual, silahkan disesuaikan lagi dengan modal detail yang bunda keluarkan. Karena ini hanya hitungan kasarnya aja, apalagi harga di setiap daerah bisa berbeda-beda. Terima kasih ya sudah menonton videonya, semoga bermanfaat, dan jualan bunda laris manis. Mohon maaf ya jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.